Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukron lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amalan mutakabbalan. Ada cara mengatasi rasa cemas yang sering muncul dan kita menjadi kekhawatiran bagi semua orang. Dan cemas dan khawatir merupakan perasaan alami yang biasa dialami oleh manusia. Tapi jika berlebihan, maka tentunya akan mengganggu ketenangan hati, dan tentunya akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Rasulullah memberikan panduan untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan keimanan. Karena segala sesuatu tentunya ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha maksimal, maka kita serahkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi kita serahkan kepada Allah, hanya kita diwajibkan untuk berusaha maksimal. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Ingat kepada Allah, itu akan menenangkan hati. Terus berusaha. Ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketika kesulitan apapun yang ada pada diri kita, ketika kita ingat kepada Allah, maka hati lebih tenang, lebih tentram. Karena yakin ketika sudah ada hambatan, pasti ada jalan keluar. Dan tentunya kita harus berdoa ya di sini. Zikir dan doa. Di antara doa-doa yang begitu banyak, memohon kepada Allah, memohon jalan keluar. Juga di sini ada salah satu doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal buhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan sifat bahaya, serta dari beban hutang dan tekanan orang lain. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setelah kita berusaha maksimal, ditambah dengan doa, mudah-mudahan hati menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih tentram. Jadi doa itu agar terhindar dari kecemasan yang melebihi, yang tidak biasa kita lakukan. Mohon ampun kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, mohon jalan keluar kepada Allah. Begitu banyak hal-hal, masalah-masalah yang biasa muncul, yang ada pada diri kita.
Sabar dan yakin adalah tentunya kita memohon pertolongan Allah. Kunci menghadapi cobaan tentunya tidak cepat cemas. Jadi segala sesuatu ketika cobaan hadir langsung cemas, langsung gelisah, langsung panik. Yakin tiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Seperti kita di dalam perjalanan, tidak semuanya datar. Ada tanjakan, ada turunan. Ketika ada tanjakan pasti nanti akan ada turunan. Gitu. Jadi terus berusaha. Jadi yang namanya hidup itu adalah ada naik turun. Ada ketika kita senang, ketika kita lebih, ada ketika kita tidak sehat, kurang rezeki dan lain sebagainya. Itu banyak hal. Dan juga di sini kita harus menjaga sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika banyak masalah, apalagi harus lebih dekat dengan Allah. Jangan sampai begitu Allah memberikan ujian berupa kekurangan, maka akan jauh dengan Allah, itu salah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sholat, sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita mohon kepada Allah. Selagi kita sholat, ngobrol langsung kepada Allah. Sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita bisa dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Jadi jangan terpaku memikirkan masalah itu terus. Rasa cemas sering muncul saat pikiran kosong, saat muncul berbagai masalah, atau terlalu fokus terhadap satu masalah. Lakukan aktivitas yang bermanfaat. Tentunya di sini dengan membaca Al-Quran, dengan membaca buku-buku agama, dengan diskusi, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain, membantu orang lain. Dan juga oleh karena itu, rasa cemas, khawatir, bisa diatasi dengan meningkatkan iman tentunya, meningkatkan ibadah, tawakal kepada Allah, zikir, sabar, membaca Al-Quran, sholat dengan benar, dan tentunya dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi rasa cemas dan kekhawatiran ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan cara kita sendiri ada usaha dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.